kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di PCK Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan menampilkan tentang ceramah Bahar Smith yang luar biasa, menggebu-gebu, di mana di dalam ceramahnya dia memberikan ancaman kepada Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, yang luar biasa. Bahkan dalam standing atau statement akhirnya dia mengatakan bahwa akan memimpin langsung untuk memberontak kepada Pak Presiden Prabowo Subianto kalau Pak Prabowo Subianto mengkhianati apa yang dijanjikannya atau mengkhianati apa yang diamanahkan rakyat kepadanya. Yuk kita lihat bagaimana video Bahar Smith yang sangat-sangat luar biasa. Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung yang hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran satu minggu habis anak ceramah ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden, orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, gak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mereka Allahu Akbar. Demikian tadi video ceramah Bahar Smith yang menggebu-gebu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana orasi yang sangat memukau yang membuat jamaahnya kemudian
penuh dengan semangat membalas teriakan-teriakan Bahar Smith. Dari orasi ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa dia memberikan ancaman, memberikan warning kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, Presiden yang kita cintai, agar menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya, memberikan tentunya janji-janji yang diberikan kepada rakyat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau seandainya Prabowo mengkhianati rakyat dalam bahasa dia, maka dia akan memimpin untuk melakukan pertentangan atau melakukan perlawanan kepada Pak Presiden Prabowo. Maka melihat hal ini, tentu sah-sah saja seseorang kemudian memberikan sesuatu kritikan ketika memang pemerintah kita perlu dikritik. Tetapi kalau kita lihat jejak rekam sejarah yang sudah dilakukan Bahar Smith, bukan hanya sekali ini saja dia memberikan ancaman-ancaman, menghujat, mencaci, menghina para pejabat kita, terutama misalnya dari kita lihat hujatan yang disampaikan kepada Pak Joko Widodo itu sangat luar biasa, hinaan-hinaannya sangat luar biasa, ya, bahkan cenderung memprovokasi umat untuk melakukan pemberontakan kepada Pak Joko Widodo pada saat itu. Tetapi pada faktanya Bahar Smith tidak pernah melakukan tindakan fakta yang nyata, real, nyata, memimpin pergerakan di dalamnya. Dia hanya bisa bicara, dia bisa omong-omong doang. Tidak ada sejarah yang mencatat Bahar Smith kemudian turun ke DPR langsung, berbicara dengan anggota dewan langsung, atau berbicara dengan pejabat langsung, kemudian menyampaikan segala yang menjadi permasalahannya, atau dia memimpin pergerakan dalam sebuah wadah pergerakan yang resmi, karena dia tidak tergabung pada partai politik. Dia hanya tergabung atau terkoordinasi di RA, Robitoh Alawiyah, tapi tidak tergabung dalam organisasi-organisasi politik. Padahal kita sudah paham, untuk menyampaikan aspirasi itu maka ada wadahnya, dan sebagai rakyat tentunya wadah-wadah itu sudah diamanahkan kepada anggota-anggota dewan kita. Kalau anggota dewan tidak bekerja, maka memang langkah berikutnya yang terakhir adalah melakukan demo. Tetapi kita lihat demo yang terjadi sepanjang sejarah, tidak ada yang kemudian Bahar Smith ini menjadi pelopor demo itu. Ya, ada yang dipelopori oleh Rizik Syihab yang menggerakkan FPI di dalamnya, tetapi Bahar Smith di dalamnya tidak kemudian dia langsung melakukan pergerakan, tetapi hanya orasi bicara saja, ya, yang tidak ada fakta, tidak ada bukti pergerakan itu dilakukan secara langsung berhadapan dengan pemerintah yang dianggap telah melanggar daripada apa yang dijanjikannya. Nah, begitupun kepada Pak Prabowo Subianto ini, dia mengancam akan melakukan perlawanan, akan menjadi memimpin umat, memimpin rakyat untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap hal-hal yang dianggap tidak memenuhi janjinya kepada rakyat. Maka hal ini perlu disikapi oleh kita umat Islam, jangan mudah terprovokasi. Ya, percayakanlah kita kepada Pak Prabowo Subianto. Insya Allah Pak Prabowo Subianto ini adalah pemimpin yang memiliki komitmen yang sangat luar biasa terhadap bangsa dan negara kita ini. Beliau sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau sangat cinta kepada rakyatnya dan sangat cinta kepada kita umat Islam. Kita doakan mudah-mudahan janji-janji beliau yang diwujudkan dalam visi misi beliau, ya, ada asta cita di dalamnya, mampu beliau wujudkan, implementasikan, sehingga mengantarkan kita rakyat Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.